pagebluk adalah kondisi di mana terjadi esok loro sore mati, sore loro esok mati. Jadi keadaan sakit yang mendadak kemudian terjadi kematian, dan itu menimpa banyak orang. Kalau saat ini bisa dinamakan sebuah pandemi. Selama ini kita sudah terlalu banyak pikiran kita tercurah untuk hal-hal yang sifatnya adalah duniawi, sehingga kita semakin lupa akan hakikat hidup kita di dunia ini. Makanya ketika keseimbangan sudah tidak terjadi di dunia ini, maka alam sendirilah yang akan menyeimbangkannya. Karena apa? Kehidupan ini terjadi adalah karena keseimbangan. Ketika kehidupan sudah tidak seimbang, maka alam sendiri yang akan menyeimbangkannya, yaitu keselarasan dan keseimbangan antara manusia dengan manusia. Kemudian keseimbangan antara manusia dengan alam, dan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan. Nah, karena keselarasan dan keseimbangan untuk saat ini sudah timpang, maka alam sendirilah yang menyeimbangkannya. Dengan cara apa? Banyak cara. Salah satunya adalah dengan adanya pagebluk. Juga bisa dengan cara bencana alam, juga bisa. Dan saat ini untuk menyeimbangkan alam kembali adalah dengan cara pagebluk. Dengan begitu manusia diingatkan oleh Tuhan supaya semakin menjaga keselarasan dan keseimbangan. Selama ini manusia sudah banyak yang lupa akan alam. Selama ini manusia sudah lupa akan Tuhannya. Memang banyak ritual-ritual keagamaan yang mereka lakukan, tetapi mereka lupa akan hakikatnya Tuhan. Sehingga Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Maha Pemberi Hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar kita berkasih mesra dan bercinta dengan alam, agar kita semakin berkasih mesra dan bercinta dengan Tuhan, supaya kehidupan kita tidak dihabiskan untuk hiruk pikuknya kehidupan atau yang bersifat duniawi saja. Ketika terjadi pagebluk seperti saat ini, dulu nenek moyang kita dan leluhur-leluhur kita itu mempunyai cara-cara yang ampuh untuk mengatasi adanya pagebluk. Dan apa yang mereka lakukan? Yang pertama, beliau leluhur-leluhur kita itu selalu nyuwun pangapura kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mereka lakukan untuk pertama kali adalah nyuwun pangapura kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian cara yang kedua yang mereka lakukan adalah memperbanyak doa. Dan di sini doa-doa itu bermacam-macam caranya. Kalau dulu nenek moyang kita itu di samping berdoa juga ada ritual-ritual khusus ketika terjadi pagebluk, dan menggunakan uborampe ataupun serono-serono untuk mengusir adanya pagebluk. Yaitu biasanya beliau leluhur-leluhur kita dulu, simbah-simbah kita dulu, ketika ada pagebluk, mereka menaruh yang namanya godong opo-opo sama alang-alang itu di atas pintu. Nah, ini kalau leluhur kita dulu, simbah kita dulu, ketika terjadi pagebluk itu memasang godong opo-opo sama alang-alang yang ditali wangsul atau kayak tali wangsul itu di atas pintu. Kemudian pada malam harinya itu beliau itu kemudian mengitari rumahnya atau nyiwer omah atau menolak balak pagebluk itu tadi dengan kidung, yaitu kidung yang biasa digunakan adalah kidung rumeksa ing wengi. Dan ini dilakukan ini setelah pada zamannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu beliau simbah-simbah kita itu ngidung sambil mengelilingi rumah, juga sambil menebarkan garam, sambil ngidung mengitari rumah sampai 7 kali. Nah, kidung yang biasa digunakan oleh beliau itu begini. Mantranya ya, ini mantra kidungnya adalah seperti ini. Ono kidung rumeksa ing wengi, teguh hayu luputo ing loro, luputo bilahi kabeh, jin setan datan purun, paneluhan tan ono wani, miwah panggawe ala gunane wong luput, geni atemahan tirta maling adoh tan ono ngarah ing mami, guna duduk pan sirna. Nah, kidung-kidung, mantra-mantra kidung semacam itu biasa digunakan oleh simbah-simbah kita dulu ketika terjadi pagebluk. Nah, itu digunakan untuk nyiwer rumah. Itu searah, itu berlawanan arah jarum jam, itu 7 kali mengitari rumah dengan membaca kidung itu tadi, sambil menebar garam. Cara itu juga ada. Kemudian ada cara lagi supaya pagebluk itu tadi tidak menimpa